Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal Bantul, sebuah daerah yang bisa dibilang benar-benar jadi cerminan jiwa pedesaan Jawa yang sesungguhnya. Kita mulai dulu dari bagian pertama ya. Anggap aja ini gerbang kita buat masuk ke pedesaan Jawa. Kita lihat dulu Bantul yang sekarang itu kayak gimana sih karena ini bagian yang hidup dan penting banget dari Yogyakarta. Jadi, Bantul itu tempat di mana seni, alam, sama tradisi itu nyampur jadi satu. Cantik banget. Coba deh bayangin, ada pengrajin batik yang tekun, gak jauh dari situ ada pantai yang keren, terus sawah yang hijau royo-royo, dan suasana desa tradisional yang hangat. Komplit, semuanya ada di Bantul. Nah pertanyaannya, gimana ceritanya identitas unik ini bisa terbentuk? Di satu sisi ada tradisi pertanian kuno, di sisi lain seninya hidup banget. Untuk bisa benar-benar ngerti Bantul yang sekarang, kita harus mundur sedikit, ngintip akarnya. Jawabannya ada di masa lalu. Oke, bagian kedua. Untuk nyari jawaban tadi, petunjuk pertamanya itu ternyata ada di namanya sendiri. Ya, nama Bantul itu. Kedengarannya simpel, tapi ternyata maknanya dalam banget dan nyeritain banyak hal tentang asal-usulnya. Nah ini dia, nama Bantul itu sendiri ngasih tahu kita kalau cerita daerah ini dari awal emang soal tanah dan kesuburannya. Bukan soal istana megah atau perebutan kekuasaan, tapi tentang kehidupan yang tumbuh langsung dari bumi. Yang menarik banget dari sini adalah gimana geografinya dari awal udah nentuin semuanya. Kehidupan agraris dan komunitas desa yang erat dan mandiri itu jadi fondasi yang dibangun di atas tanah subur ini. Lanjut ke bagian ketiga. Jelas ya, identitas agraris Bantul ini nggak berdiri sendiri. Selama ratusan tahun, banyak banget kekuasaan yang datang silih berganti, dan semuanya itu nambahin lapisan baru ke cerita Bantul. Yuk kita lihat gimana tiap zaman ngebentuk daerah ini. Garis waktu ini ngasih kita gambaran kasarnya. Ada 3 periode besar yang ninggalin jejaknya di Bantul. Era Hindu-Buddha yang panjang banget dari abad ke-8 sampai 15, terus disusul sama periode Islam, dan terakhir datanglah era kolonial di abad ke-18 dan 19. Masing-masing punya pengaruhnya sendiri-sendiri. Di zaman ini, peran Bantul itu jelas banget. Jadi lumbung pangannya kerajaan. Mereka ini pemasok makanan utama. Jadi statusnya sebagai dapur kerajaan itu udah kuat dari dulu. Terus ceritanya bergeser. Pas Islam masuk, Bantul nggak cuma jadi pusat pertanian, tapi juga jadi pusat spiritual. Banyak pesantren-pesantren desa tumbuh di sini, dipimpin sama tokoh-tokoh lokal yang disegani, kayak Ki Ageng Pemanahan. Jadi mereka ngurusin sawah sekaligus iman warganya. Nah, bahkan pas zaman Belanda, inti dari Bantul itu nggak berubah. Ya, administrasinya diatur ulang buat kepentingan kolonial. Buat produksi pertanian, buat narik pajak, tapi esensinya sebagai tanah yang produktif itu malah makin ditekenin lagi, walau tujuannya beda. Oke, bagian keempat. Setelah kita jalan-jalan ke masa lalunya, sekarang kita coba sambungin sejarah yang kaya itu sama Bantul yang kita kenal sekarang. Gimana sih jembatan antara masa lalu dan masa kini itu terbentuk? Nah, ini bagian yang paling seru menurut saya. Coba kita lihat perbandingannya. Peran-peran Bantul di masa lalu itu ternyata berevolusi langsung jadi kekuatannya sekarang. Dulu jadi lumbung pangan kerajaan, sekarang jadi jantung pertanian regional. Dulu jadi pusat kumpul warga desa, sekarang jadi pusat seni dan pariwisata. Nyambung banget kan? Jadi, semua ikon Bantul yang kita kenal sekarang, desa wisatanya, batiknya yang mendunia, gamelan, tari, bahkan pantainya, itu semua bukan muncul tiba-tiba. Semuanya itu adalah buah dari sejarah ratusan tahun yang akarnya menancap kuat di tanah Bantul. Kita sampai di bagian terakhir nih, jiwa Bantul yang abadi. Setelah kita telusuri perjalanannya dari dulu sampai sekarang, apa sih intisari dari cerita Bantul ini? Apa jiwa sejatinya? Kesimpulannya, Bantul itu adalah sebuah kisah tentang keseimbangan. Keseimbangan yang dijaga terus-menerus antara tradisi, ekonomi, dan alam. Jadi identitasnya itu bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari akar pertaniannya, kedalaman spiritualnya, sama semangat seninya. Itulah jiwa Bantul yang sebenarnya. Kisah Bantul ini akhirnya ninggalin kita satu pertanyaan besar. Di dunia yang serba cepat ini, gimana caranya tempat yang sekaya ini tradisinya bisa terus bertahan, beradaptasi, dan bahkan berkembang? Dan pertanyaan ini sebenarnya bukan cuma buat Bantul loh, tapi juga buat kita semua, tentang gimana kita menghargai warisan budaya di tengah gempuran modernisasi. Terima kasih banyak sudah menyimak.